Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah tiap-tiap kita menenangkan hati dan pikiran, bersaat teduh, beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari penuh sukacita kita berdiri, menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi berkeman. Langit Tuhan Allah, bersyukur semua. Malaikat segenap memuji di Kau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati menyatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami puji dan sembah melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang perkasa dan maha kuasa. Di hari Rabu kedua bulan Juli ini, kami kembali mengalami penyertaan-Mu yang senantiasa dan memberikan kesempatan menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Engkau melihat segala kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau tetap setia. Saat ini kami berkesempatan menghayati kembali persekutuan bersama keluarga melalui doa, nyanyian, dan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami yang memberikan keyakinan, percaya bahwa dalam persekutuan kami mengalami kehadiran-Mu dan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan pujian berbalasan dari Mazmur 42 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keenam. Mazmur 42 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keenam. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, jiwaku haus kepada Allah. Bilakah aku boleh datang? Air mataku menjadi makananku. Sepanjang hari orang berkata kepadaku, inilah yang hendak kuingat. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Mengapa engkau tertekan jiwaku?
Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan, pecahkanlah pertikaian, bagai di tasik dulu kau buat. Kau kerinduanku, ya Tuhanku, kamu cari dalam sabdamu. Bapa yang Maha Kasih dan Kekal, berilah kami pengasihan-Mu menikmati persekutuan dalam kedekatan percaya pada pembacaan dan pewartaan firman. Untuk itu kami mohon agar Roh Kudus menolong kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kesehatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman yang akan kita baca adalah Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Demikian pembacaan Alkitab. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai di ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu. Dan berserulah demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ke-3 pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke
Bet-Sita dan ke arah Jerera sampai ke pinggir Abel dan Mehola dekat Taban. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang-orang Midian itu. Gideon menyuruh orang yang seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Zeb dan kepala Zeb kepada Gideon dan di seberang sungai Yordan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat sekalian, Shalom, selamat malam. Tokoh sentral bacaan kita ini adalah Gideon. Gideon hidup pada masa yang sangat sukar. Kenapa sukar? Karena ketika itu bangsa Israel ditindas hingga hidupnya melarat oleh orang Midian dan Amalek. Mereka memusnahkan hasil ladang dan seluruh ternak orang Israel hingga mereka tidak memiliki apapun untuk dimakan ataupun dijual. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah hidup krisis ini Tuhan hadir. Tuhan memilih dan mengutus Gideon untuk membebaskan Israel ketika usianya masih muda. Oleh karena itu, Gideon pun menolak dan merasa tidak pantas dan merasa tidak mampu. Lalu Tuhan meyakinkan Gideon, "Hai Gideon, kamu pasti mampu melakukan tugas ini." Oleh karena itu, karena Tuhan berkata demikian, lalu Gideon taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketaatan Gideon ini membuatnya mampu memimpin 300 orang prajurit yang terpilih sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bahkan dia menyatu juga dengan suku Manase dan suku Asher dan Naftali untuk bekerja sama mengalahkan musuh mereka. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dimaksud dengan kerjasama berbuah manis. Tentunya adalah kerjasama membawa kemenangan. Nah, bacaan kita ini, Bapak Ibu sekalian, menceritakan tentang suksesnya penyerangan Gideon dan suksesnya mengatur kerjasama 300 prajurit atas perkemahan orang Midian ini. Penyerangan dilakukan pada malam hari sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena biasanya Bapak Ibu sekalian, pada malam hari
orang tidak siap, orang tidak siaga menghadapi serangan. Jangankan menghadapi serangan, kalau pada malam hari orang menuju kamar mandi saja, matanya masih tertutup untuk menuju kamar mandi. Apalagi ini serangan. Nah, Gideon beriman kepada Tuhan dan berjanji atas kemenangan yang Tuhan berikan melalui mimpi salah seorang prajurit Midian, sebagaimana didengarnya ketika dia mengintai perkemahan mereka. Iman Gideon adalah iman yang aktif. Ia membagikan kabar tersebut kepada 300 orang prajuritnya agar mereka juga percaya dan bersemangat dalam berjuang. Jadi tidak cukup pesan ini hanya disampaikan oleh Tuhan kepada Gideon, tapi Tuhan juga meminta supaya pesan ini disampaikan kepada 300 prajuritnya itu. Ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jangan berhenti di kita sendiri. Orang lain juga harus turut merasakan bagaimana damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kita. Orang lepas orang, hari lepas hari. Gideon tahu bahwa jumlah prajurit yang 300 itu sangat tidak sebanding bila dibandingkan dengan tentara Midian. Tentaranya jauh lebih banyak, persenjataannya juga lebih lengkap. Oleh karena itu, maka Gideon mengatur strategi untuk mengadakan penyerangan yang mendadak untuk menjatuhkan mental lawannya. Perlengkapan perang Gideon dan prajuritnya sangat sederhana. Tetapi karena Gideon kreatif dan mempunyai keberanian, inilah menjadi kunci keberhasilannya. Gideon menginstruksikan kepada 300 prajuritnya supaya memperhatikan dan melakukan seperti apa yang dia jelaskan sebelumnya. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit, karena ini memerlukan teladan, memerlukan pekerjaan yang kembali kepada si pemberi perintah. Biasanya yang diperintah itu selalu juga melihat kepada yang beri perintah. Apakah komandannya ikut berani juga? Jangan-jangan komandannya tidak berani, hanya mampunya merintah orang. Inilah yang dilakukan Gideon. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak menjadi contoh di hadapan anak buahnya yang 300 itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Gideon menginstruksikan kita meniup sangkakala, kita memecahkan buyung dan berseru dengan keras di sekitar perkemahan orang Midian. Ini biasa kita sebagai orang percaya, ketika malam tiba, jam 1 atau jam 2 atau jam 3, kita merasa takut, maka kita sebenarnya harus bisa juga membangkitkan diri sendiri agar kita tidak menjadi takut. Takutnya harus kita singkirkan, takutnya harus kita bunuh. Kalau saya, ketika malam telah tiba, saya takut. Waktu saya dulu timur-timur, saya bernyanyi, ku perlukan juru selamat agar hatiku tenang. Langsung tidur. Coba kalau saya tidak bisa mengendalikan diri sendiri, tidak bisa memberikan motivasi untuk ada perlindungan dari Tuhan, maka tentu khawatir saya sampai pagi saya nggak bisa tidur. Tapi karena saya memotivasi diri sendiri, memerlukan juru selamat dan lain sebagainya, akhirnya saya bisa tidur dengan nyenyak. Besok paginya bangun segar kembali, bisa mengadakan aktivitas. Nah, rasa takut orang Midian ini membuat dia bercerai-berai. Bahkan tadi dikatakan mereka senjata yang lengkap itu malah mereka yang saling membunuh. Bukan dia membunuh tentara Gideon. Di sanalah orang Midian ini akhirnya bisa dikalahkan oleh Gideon walaupun tentara sedikit, 300. Mereka menduduki
sumber-sumber kehidupan. Dalam hal ini yang dibutuhkan manusia itu adalah air. Tentara Gideon menduduki mata air. Ketika tentara Midian datang, maka mereka sudah tidak mampu untuk menguasai hal-hal yang dibutuhkan tadi, karena tentara Gideon sudah menunggu di sana. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kesatuan alam, kebersamaan berdasarkan iman, kreatif, dan kerjasama mendatangkan kemenangan bagi Gideon. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, ada di gereja GPIB ini yang namanya adalah mahasiswa praktek, yaitu Saudari Nopitasari Sembiring. Setelah tiba masanya, maka Nopitasari ini disupervisi oleh seorang dosennya dari Universitas Salatiga, yang namanya kalau saya tidak keliru adalah Pendeta Cindy STH MA. Di samping dia mensupervisi saudara Nopita ini, dia juga gunakan kesempatan untuk bertemu dengan seluruh presbiter GPIB Immanuel Probolinggo. Beliau sempat mengadakan pelatihan, workshop untuk meningkatkan kinerja daripada presbiter ini. Saya masih ingat sekali, beliau menggarisbawahi bahwa kepemimpinan dalam bergereja itu, presbiter dan lain-lain, harus dilakukan dengan langkah seia sekata dalam mencapai visi dan misi gereja. Beliau mengatakan bahwa jangan ada presbiter yang menjadi beban. Artinya bahwa presbiter itu semua harus mampu menerjemahkan visi dan misi gereja GPIB Immanuel sesuai dengan talentanya masing-masing. Jangan sampai ada yang naik ke atas cikar. Beliau mengibaratkan bahwa visi misi itu ibarat cikar yang ditarik. Biasanya kalau ditarik, kalau ada yang mendorong dari belakang, maka beban ini menjadi enteng. Lajunya pencapaian visi dan misi berjalan dengan kencang. Tapi kalau ada yang mendorong lagi dari depan ke belakang, bahkan ada yang naik ke dalam cikar, maka tenaga penggerak si penarik beban ini bertambah-tambah. Bahkan dia bisa nggak mampu untuk menariknya, atau apa yang dikatakan stagnan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua presbiter, semua jemaat diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai visi dan misi gereja ini. Saya akan sampaikan, saya ada kesaksian saya. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu sekalian, gereja kita ini baru mengadakan pemilihan PHMJ. Pada awalnya disepakati hanya 5 orang anggota PHMJ. Tapi di tengah jalan, majelis sinode itu memberitahu kepada KMJ supaya tetap 7 orang seperti tahun sebelumnya. Nah, sesungguhnya kalau yang menarik pedati ini, apa yang disebut PHMJ, lebih banyak, beban kan menjadi enteng. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, yang memprotes surat keputusan ini lebih banyak daripada yang setuju. Kenapa
terjadi demikian, kita semua lupa bahwa penunjukan PMJ dari 5 orang menjadi 7 orang adalah hak mutlak kuasa Tuhan. Oleh karena itu kita tidak ada kekuatan untuk menolak Tuhan itu. Nah, kita berdoa kiranya tim PMJ dalam melakukan tugas-tugas pelayanan harus berdasarkan pelayanan semata, bukan atas kekuasaan dan kewenangan. Kalau terjadi hal demikian, maka kita perlu selalu untuk minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta berkat. Kita selalu harus merapatkan barisan. Kita tidak akan mencari siapa yang pintar dan siapa yang tidak pintar. Semua kita ini adalah orang-orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dilakukan Gideon. Dengan tenaga kecil, 300 orang mampu mengalahkan kekuatan Midian yang demikian banyak. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak dia. Nah, bacaan kita ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap gerak langkah kita, baik dalam keluarga, baik di tempat kerja, baik dalam bergereja. Kita tidak mampu melangkah dalam sekejap pun tanpa kehadiran Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita selalu gemar dalam pemberitaan firman Tuhan dan selalu mengundang Tuhan sebagai kekuatan kita mulai hari ini dan seterusnya. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang kasih, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selamanya.
Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menyanyi sementara memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan betapa banyak berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita secara berbalasan. Jemaat, mohon berdiri. Allah sumber hidup, terimalah persembahan syukur hati kami. Roh Kudus, penghibur, kuatkanlah kami untuk selalu bersyukur dan menaruh peduli dalam pelayanan melalui gereja-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menyaksikan keselamatan yang daripada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan, dan membangun kehidupan ibadah di tengah keluarga, bertetangga, berjemaat, dan masyarakat. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Bapak Ibu sekalian, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita menerima berkat. Tuhan Maha Kasih, janganlah biarkan kami melangkah tanpa Engkau. Sertai kami, biarkanlah kami tetap menjadi sekutu-Mu terhadap sesama, dan biarkanlah pengharapan kami utuh pada genggaman kasih-Mu semata.
terimalah berkat. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.